Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis baru tahu ya bahwa ada yang masang silek itu salah. Jadi untuk yang baru tahu, silek itu adalah sebutan penulis untuk saluran intake luar kecil. Jadi intake secara keseluruhan itu ada saluran dari throttle body ke box filter. Terus dari box filter sendiri di dalamnya ada saluran juga yang menghubungkan box filter dengan udara luar. Jadi ada bertahap ya. Ada dua bagian yang bisa disebut pipanya, salurannya. Ada saluran dalam, ada saluran luar. Nah, ada juga yang hubungannya dengan teori volumetric efficiency. Dan saluran ini yang berhubungan dengan saluran volumetric efficiency ini biasa dipergunakan untuk tuning tenaga maksimal ada di RPM berapa. Jadi ada rumusnya ya. Anehnya rumusnya nggak ada diameternya ya. Nulis nggak tahu apakah memang ini ada hubungannya dengan frekuensi atau memang hubungannya dengan saluran udara masuk. Hubungannya dengan frekuensi itu adalah seberapa sering sedotan itu dilakukan. Tapi yang jelas ada rumus sederhananya yang sudah dibagikan oleh dosen Unipro Malang, dosen teknik mesin Unipro Malang. Penulis sudah lupa namanya siapa, maaf. Tapi websitenya Motogokil. Bisa di motogokil.wordpress.com atau motogokil.com. Dari rumus tersebut hanya butuh dua variabel ya. Yang pertama adalah bukaan clap in-nya, durasi clap in-nya. Terus yang kedua adalah RPM-nya, putaran mesin tenaga maksimalnya berapa yang diinginkan ya. Jadi fokus tenaga puncaknya di RPM berapa, itu setelan panjangnya diukur dari mulut pipa yang nempel ke throttle body, dari mulut paling luar sampai ke valve. Jadi diukur keseluruhan ya, mulai dari lubang valve-nya sampai ke mulut pipanya itu. Jadi kalau mulut pipanya itu ya ada di dalamnya box filter. Dari efek itu makin jelas bahwa kalau makin tinggi RPM yang dibutuhkan, pipanya perlu makin pendek. Jadi kalau untuk RPM tinggi, pipanya harus pendek. Kalau untuk RPM rendah, pipanya harus panjang. Itu bisa dikalkulasi ya, angkanya berapa. Nah, penulis sendiri nggak pernah ya mainan panjang pipa ini ya, nggak pernah eksperimen butuh berapa. Tapi yang menulis eksperimen itu adalah diameternya. Untuk panjang yang sama, diameter lebih kecil, hasilnya adalah tenaga berkurang, baik tenaga RPM tinggi ataupun tenaga RPM rendah.
Ini khusus untuk yang bagian pipa dalam ya. Kalau dikecilkan itu tenaga akan berkurang baik RPM tinggi maupun RPM rendahnya. Tapi irit. Jadi kalau saluran itu dikecilkan jadi irit. Penulis pernah jalan kecepatan 80 bisa dapat angka 46-an. Itu sesuatu yang unik ya. Penulis sudah coba pakai pipa, pakai kumparan, hasilnya sama, tenaga turun. Barusan juga ada bro yang mengeluh ya, pakai silek kok jadi makin lambat, akselerasinya nggak enak, nggak bisa nyalip gitu ya. Ternyata dia pasangnya di saluran dalam. Juga ada bro yang lain juga yang masangnya di bagian dalam yang ya ternyata jadi berkurang juga tarikannya. Nah yang aneh ya, kalau dipasang di bagian luar, pipa dikecilkan, itu malah makin kencang motornya. Kalau di motor penulis juga jadi makin irit ya, makin irit ketika eco riding. Jadi konsumsi bahan bakar motor penulis ini bisa sampai 60 km per liter juga. Kalau bensinnya Pertamax ya, kalau bensin Pertalite nggak nyampe. Tapi yang jelas dari banyak masukan ya, terutama itu dari sisi tenaganya yang jadi malah keluar. Dan selalu ini ya banyak laporan ya, walau memang ada juga yang ngomong jadi nggak enak ya, pengecualian beneran dipasang di luar bukan karena salah pasang. Kalau yang salah pasang ya nggak nyangka ya. Tapi untuk mereka-mereka yang pasangnya di luar beneran kerasa, apalagi ketika motornya betul-betul sama persis ya. Karena ini tentu adalah setelan untuk standar. Karena motor yang nggak standar ya sudah dioptimalkan sama tunernya. Paling maksimalnya berapa. Nah, kalau di motor yang standar setelannya kan belum optimal, masih setelan fokus irit ya. Dari sisi AFR nya juga termasuk cenderung irit sekali, 15:1. Padahal bensinnya pakai bensin Pertalite yang kandungan energinya jauh lebih rendah, yang bisa saja kalau pingin power itu 1:10. Kalau 10:1. Kalau untuk irit bisa saja 12 atau 13:1. 15:1 itu terlalu irit gitu ya. Nah, untuk pemasangan silek ini yang bagian luar ya sebenarnya masih memenuhi aturan rumusnya itu ya. Cuma mungkin untuk yang diameter 2,4 cm karena pakai kumparan ada ya aturan lain lagi, yaitu jadi lebih ada efek pembersihannya juga karena udaranya diterapi, dirubah energinya dengan oleh kumparannya. Jadi itu yang pakai kumparan akan makin lama makin bersih mesinnya ya. Kalau pakainya kecepatan rendah, padat banget ya. Kalau yang pakai diameter 1,8 penulis nggak pakai kumparan, tapi ya masih cukup padat juga sih tarikan rendahnya. Ada keunggulan untuk yang tanpa kumparan, yaitu RPM tingginya tidak terhambat. Jadi dari sisi top speed motor ini masih bisa 113 walau sudah pakai kumparan, sudah pakai silek ukuran 1,8 cm
dan panjangnya 24 atau 23 cm. Padahal sudah dikecilkan, dipanjangkan, masih bisa top speed. Dan akselerasi bawah luar biasa. Kalau pas butuh irit ya bisa sangat irit. Performa ya masih nggak beda lah daripada ketika motornya masih baru. Motor masih baru ketika pakai bensin Pertamax, performa nggak jauh beda. Cuma ya kendalanya ada di oli saja ya. Kalau pakai oli ideal ya buanter banget. Tapi sekarang ya coba-coba olinya nggak terlalu sip. Tapi balik lagi ya kita bisa lah memanfaatkan itu, modifikasi itu. Misal pas butuh irit, pasang di bagian dalam, karena toh ya biasanya hampir sama, tinggal disesuaikan aja. Tinggal pakai lakban atau pakai apalah. Kalau pakai karet mungkin susah karena karet itu gampang merusut. Kalau lakban lebih paten ya, lebih lebih permanen ya, nggak mudah selip. Tapi penulis sendiri ya pingin ya ngerasakan tarikan. Bisa sih dibuat irit, taruh pipanya bagian dalam, nanti pingin 70 km per liter tiap hari pun bisa. Tapi ya itu ya lek tenaga ini terlalu gak ono ya makso ya. Apalagi ya penulis masih pikir-pikir ini bensinnya Pertalite ini ya, takut oktanin bensinnya kurang kalau ditaruh di bagian dalam, karena ya jadi makin irit kan. Penulis juga belum pernah eksperimen manjangkan yang dalam ya, terutama karena posisinya tempatnya nggak memadai ya. Jadi kalau dipanjangkan harus nego, sulit itu. Apa maneh? Ya wis lah, gitu saja. Jadi jangan sampai salah pasang. Kalau pingin irit dipasang dalam, pingin tenaga nambah pasang luar. Dipasang luar pun konsumsi bahan bakar tidak berarti jadi lebih poros ya. Itu yang uniknya ya, tenaga meningkat tapi nggak lebih boros. Kenapa? Ya karena tenaganya itu hasilnya mindah. Tenaga yang asalnya di RPM lebih tinggi jadi dipindah di RPM lebih bawah. Jadi nggak ada tenaga yang kebuang, karena ya cuma mindah tok aja. Mindah yang asalnya keluarnya di RPM tinggi jadi di RPM rendah. Tentu kalau untuk yang butuh kebut-kebutan ya perlu pertimbangkan lagi, itu butuhnya kecepatan berapa. Dan sayangnya modifikasi ini cuma bisa diterapkan terutama di motor-motor matic yang baru, yang ada pipa saluran masuknya. Yang motor matic karbu mungkin cuma kelas Mio kali ya. Tapi ya ini namanya ilmu masih baru, masih banyak lah yang bisa dikembangkan. Entah apakah ada yang lebih kecil lagi, tapi menurut penulis 1,8 cm itu cukup kecil ya, cukup kecil tapi masih bisa mendapatkan tarikan yang enak. Apa maneh lah ya, wes lah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.